Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Nurrosida, NIM 30 kelas 2A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai review master plan rumah sakit. Saya mengambil salah satu video dengan judul Master Plan Rumah Sakit Rujukan Indonesia Timur yang dipaparkan oleh Direktur Utama RSUD Dok 2 Jayapura, Dr. Gigi Aloysius Giai MKes, dan Ketua KNPI Provinsi Papua Alberto Gonzales Wanimbo. Master plan ini diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2023 atau tahun 2024. Nah, jika kalian ingin melihat langsung video ini, kalian bisa akses di YouTube pada link yang tertulis di videonya. Nah, dari denahnya yang seperti ini, tentu dari awal pun kita akan tahu bahwa master plan-nya ini sudah terlihat sangat modern dan sangat megah. Nah, dari pemaparan tadi, saya menyimpulkan bahwa secara garis besar, denah blok-blok ruangannya itu seperti ini. Nah, tanda panah itu menunjukkan depan. Nah, kita bisa lihat di depan itu ada UGD. Nah, UGD di situ sudah sangat baik karena dengan adanya UGD di depan, maka siapapun yang datang ke rumah sakit itu akan bisa langsung menemukan di mana letak UGD-nya. Kemudian ada gedung parkir. Gedung parkir 4 lantai ini seperti yang kita tahu awalnya adalah kamar jenazah. Nah, pembangunan kembali menjadi gedung parkir ini akan sangat baik karena dengan adanya gedung parkir ini maka akan mengurangi jumlah kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar rumah sakit. Nah, selain itu, jika tetap digunakan sebagai kamar jenazah, maka itu memungkinkan bisa mempengaruhi kondisi psikologi pasien dan keluarga pasien yang datang, karena ketika mereka datang, yang mereka lihat pertama kali adalah kamar jenazah di depan. Nah, kemudian ada pusat bisnis, rumah singgah, dan asrama dokter. Nah, di sini dibangun seperti ini juga sangat baik, di mana pusat bisnis sendiri itu selain sangat berguna, juga bisa menambah perekonomian bagi siapapun yang membuka bisnis di sana. Kemudian rumah singgah itu juga bisa digunakan untuk keluarga pasien yang datang dari jauh, atau mungkin untuk pasien-pasien yang menjalani terapi dan membutuhkan tempat untuk menginap bisa di rumah singgah ini. Dan asrama dokter di sini digunakan untuk dokter-dokter yang harus harus tetap ada dalam keadaan urgent. Misalnya dokter operasi, dokter bedah itu dengan adanya asrama ini maka memungkinkan untuk mereka langsung datang ke ruang pembedahan ketika memang dibutuhkan pembedahan darurat. Nah, selanjutnya di sini ada gedung admin, pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Nah, gedung ini ditaruh di lumayan di depan. Ini juga sangat bagus sehingga siapapun yang akan datang untuk baik untuk mengurus administrasi, untuk penelitian atau pelatihan itu tidak harus masuk ke dalam rumah sakitnya, sehingga dari di depan mereka udah bisa menemukan gedung untuk mereka pakai. Nah, kemudian di belakang ada instalasi teknik gizi, laundry, dan CSSD. Nah, ini udah lumayan bagus ya, jadi memang instalasi teknik dan gizi ini nggak perlu di depan-depan banget, dan CSSD-nya ini juga dekat dengan ruang operasi sehingga barang-barang yang telah digunakan dari ruang operasi itu bisa langsung dekat kalau dibawa ke CSSD. Nah, di sini ada ruang rawat inap. Nah, ruang rawat inapnya ada 2, seperti biasa setiap rumah sakit memiliki 2 jenis rawat inap. Ada rawat inap yang biasa dan ada juga yang untuk VIP. Nah, kemudian di sini ada kamar jenazah. Kamar jenazahnya udah cukup baik, diletakkan di belakang, jadi orang yang datang nggak langsung lihat kamar jenazahnya gitu. Nah, cuma dari denah di sini saya belum melihat apakah
di dekat ruang jenazah itu memang ada jalan lain untuk keluar dari rumah sakit. Menurut saya akan lebih baik jika ada jalan lain untuk keluar, sehingga apabila ada jenazah yang akan keluar dari rumah sakit, maka tidak harus melewati jalan-jalan di dalam rumah sakit itu, sehingga bisa langsung keluar. Nah, kemudian di sini ada gedung sirkumsisi, radiologi, HD, OK, dan ICU. Nah, udah cukup bagus ya, di sini ada OK, ICU itu di tengah, sehingga misalkan ada pasien yang akan datang dari UGD begitu tidak harus jauh untuk memindahkan mungkin ke ruang OK atau ruang ICU-nya. Hanya saja menurut saya akan lebih baik jika ruang radiologi itu tidak menjadi satu blok dengan ruang ICU, karena dimana kita tahu ruang ICU itu merupakan ruangan dimana pasiennya itu menetap di situ lumayan lama, sehingga agak berbahaya juga, lebih riskan juga jika berada dalam satu komplek dengan ruang radiologi. Kemudian ada pusat diagnostik center dan pusat pelayanan jantung. Nah, rumah sakit ini cukup lengkap, dia punya pusat diagnostik center dan pusat pelayanan jantung. Nah, tetapi menurut saya akan lebih baik jika posisi pusat pelayanan jantung ini diubah dengan pusat diagnostik center, jadi ditukar. Karena seperti yang kita tahu, pasien dari UGD itu biasanya memerlukan diagnostik segera, sehingga akan lebih baik jika UGD ini lebih dekat dengan ruang diagnostik. Nah, selain dari video master plan Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura tadi, saya juga melihat salah satu video, yaitu instalasi rawat jalan dari RSUD tersebut. Nah, dari video ini bisa dilihat bahwa untuk aksesnya mereka menggunakan seperti jembatan layang dari kayu, di mana itu sangat memudahkan untuk tenaga kesehatan atau keluarga pasien yang berlalu lalang. Kemudian di dalam gedungnya sendiri, model bangunannya itu sudah modern dan terlihat sangat bersih dan tertata, di mana ketika keluarga pasien atau pasien masuk langsung disambut dengan adanya ruang resepsionis. Nah, di klinik giginya juga di situ ada ruang operasi dan beberapa alat yang sepertinya baru saja datang. Di situ lumayan banyak juga alat-alatnya, dan ruang operasinya berada di sebelah ruang dokter, sehingga untuk penanganannya akan lebih mudah karena dokternya berada tepat di samping ruang operasinya.